Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika ditanya hukum maulid, apa sih hukum memperingati maulid? Kata murid-murid beliau bertanya, meminta fatwa. Dalam fatwanya, ini fatwanya Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Sebelumnya kita biar tahu, Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti ini dijulukinya Al-Hafidz. Al-Hafidz itu maknanya hafal ratusan ribu hadis. Itu Al-Hafidz. Orang kalau ada julukan Al-Hafidz, bukan hafidz cuman hafidz Quran, tapi Al-Hafidz itu hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya sampai ke Rasulullah. Bukan cuma hadisnya, teksnya, tapi dengan riwayat. Bukan cuma diriwayatnya, tapi riwayatnya juga. Apa hukumnya memperingati maulid? Ya. Terus apa itu terpuji atau buruk? Apakah mendapatkan pahala atau tidak? Dijawab oleh beliau. Di sisi saya, asalnya maulid ini apa isinya? Makanya ulama-ulama mereka kalau ditanya itu pasti jelasin dulu asalnya apa, ini apa. Kita ditanya apa hukumnya handphone, teliti dulu handphone itu isinya apa, dalamnya apa, kegunaannya apa, dipakai untuk apa, baru tentuin hukum. Jangan main langsung. Apa hukumnya maulid Nabi? Di zaman Nabi nggak ada maulid, berarti haram. Nggak bisa begitu. Bukan ahli hukum, bukan ahli fikih yang jawab. Tapi lihat, kalau kita melihat orang yang ngerti hukum, ahli fikih, dia bilang gini, maulid, ya, apa isinya? Dua. Yang pertama, al-asl amal al-maulid alladhi huwa ijtima'un nas. Maulid itu isinya adalah perkumpulannya orang, kumpul masyarakat. Kemudian wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, di dalamnya diisi dengan membaca Al-Qur'an semampunya. Kemudian apa lagi? Ya, wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'il amrin Nabi SAW, dan membacakan atau mendengarkan atau disampaikan dalam tausiahnya tentang riwayat yang diwaridkan, riwayat yang disampaikan tentang mabda' hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mabda' amrin Nabi, permulaan kehidupannya Rasulullah, yaitu kelahiran. Jadi kalau kita duduk maulid kan yang diceritakan keistimewaan kelahiran Rasulullah. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, disampaikan kepada kita semua tentang keistimewaan, kemuliaan yang terjadi atau tanda-tanda mulia yang terjadi waktu kelahiran Rasulullah. Kan sering disampaikan waktu Rasulullah lahir, patung-patung di Ka'bah semua berjatuhan waktu Rasulullah lahir, api yang disembah Majusi padam waktu Rasulullah lahir, balkon kerajaan Persia runtuh. Maka apa? Summa yamudul muslimat. Kemudian mereka semuanya setelah berkumpul biasanya disiapkan makanan, hidangan. Ya, yakuluna wa yansarifun. Habis makan mereka pulang atau bungkus pulang misalkan. Apa? Min ghairi ziyadah, ingat tanpa ada ziyadah, tanpa ada tambahan. Apa kata beliau? Ini amalan memang wal mutawi, di sini dikatakan minal bid'il hasanah, amalan daripada bid'ah yang baik. Ya kalau bicara bid'ah mah banyak bid'ah. Apa aja Habib? Salat tarawih berjamaah bid'ah. Kan Nabi sudah enggak salat tarawih berjamaah di akhir hayat. Kapan mulai lagi salat tarawih berjamaah? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Bapak Ibu kalau dengar salat Jumat adzannya 2 kali itu bid'ah. Kok bid'ah Habib? Ya Rasulullah adzannya sekali, Pak. Kapan mulai adzan 2 kali? Di zaman Khalifah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Disebutkan di dalam kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi kalau kita bicara bid'ah, bid'ah banyak dalam hidup. Tapi kita harus tahu prinsip bid'ah, arti bid'ah. Bid'ah itu apa? Ya, artinya definisinya bid'ah itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ini yang enggak boleh, bid'ah yang haram. Contoh, ada azan dirubah teksnya, bid'ah. Salat 5 waktu jadi 3 waktu, haram, itu nggak boleh diikutin. Makanya Imam Syafi'i bilang bid'ah terbagi 2, ada bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Ya, kalau ditanya bid'ah, ada orang ngomongin bid'ah, ayo kita baca. Imam Syafi'i bilang bid'ah ada mahmudah, mazmumah. Apa patokannya bid'ah yang dilarang? Bid'ah yang dilarang itu yang bertentangan dengan syariat Rasulullah, itu dilarang. Nah, maulid saya tanya, baca Quran, kumpul orang, baca kisah Nabi, bertentangan dengan?
Makanya beliau katakan allati yuthabu 'alaiha sahibuha, yang melakukan maulid mendapatkan pahala, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lima fihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam pembacaan maulid, kumpul maulid, peringatan maulid, ada rasa pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa idharul farah wal istibsyar bi maulidihi syarif. Dan kenapa orang yang maulid dapat pahala? Sebab mereka selalu menyampaikan kabar bahagia tentang kelahiran Rasulullah. Abu Lahab waktu disampaikan kabar bahagia tentang Rasulullah senang. Makanya sampai disebutkan idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabat yadahu fil jahimil mukhallada. Orang kafirnya nih senang sama kelahiran Rasulullah SAW. Hatta annahu fi yaumil itsnin, setiap hari Senin Abu Lahab di neraka dikasih air tiap hari Senin. Ya, yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Kenapa diringanin siksanya sama Allah? Karena dia senang dengan kelahiran Rasulullah. Lah kalau orang kafir aja senang dengan kelahiran Rasulullah dapat keringanan, apalagi kita yang beriman.